Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Pak Fian, yang akan mengajak kamu untuk belajar mengenai apa aja sih di sosiologi itu. Kita udah belajar banyak nih belakangan ini. Kita udah belajar mengenai identitas, status dan peran. Kita juga udah belajar tindakan sosial. Lalu, kali ini kita akan belajar apa sih? Kali ini kita akan belajar mengenai apa sih interaksi sosial itu. Kenapa kita harus berinteraksi? Apa yang menyebabkan kita berinteraksi? Dan yang lain sebagainya. Hari ini kita akan ulik semuanya mengenai apa itu interaksi sosial. Kenapa kita harus belajar ini? Agar kita, peserta didik, mampu menjelaskan konsep interaksi sosial sebagai dasar terbentuknya kehidupan bermasyarakat kita di masyarakat sosial. Ada yang tahu ini gambar apa? Kenapa mereka saling bergotong royong untuk membawa mimbar dan menyiapkan yang lainnya? Mereka adalah siswa-siswi yang sedang menyiapkan upacara bendera. Ada yang bawa mimbar, ada yang menyiapkan mic untuk pembina upacara, lalu ada juga yang siap-siap untuk menjadi petugas. Kenapa mereka bekerja sama? Apa yang melandasi mereka semua melakukan ini? Lalu, ada yang tahu kalau ini gambar apa? Ini adalah pertandingan bola basket yang dilaksanakan antar sekolah. Nah, biasanya tim A dan tim B yang akan melaksanakan bola basket, yang akan melaksanakan pertandingan bola basket. Tidak mungkin mereka saling bekerjasama, tetapi yang mereka lakukan adalah berkompetisi. Mereka sama-sama memperebutkan untuk menjadi juara. Lalu apa hubungannya kedua gambar ini dengan interaksi sosial? Kita akan cari tahu lebih dalam lagi di materi-materi kita kali ini. Tadi kita udah ngomongin interaksi. Sebenarnya apa sih interaksi itu? Menurut Sujono Sukanto, interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lalu, apa sih yang membedakan interaksi sosial ini dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya? Apa yang membedakan interaksi dengan tindakan sosial? Kita kan tidak tahu. Di sini saya sudah menuliskan 5 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Jika ada satu orang, lalu dia ngobrol dengan dirinya sendiri, apakah ini termasuk dengan interaksi? Bukan ya, karena dia hanya melakukan obrolan dengan diri sendiri. Dan interaksi ini harus dilakukan lebih dari satu orang, seminimalnya ya 2 orang. Kalau lebih juga termasuk interaksi kok. Lalu yang kedua, adanya hubungan timbal balik atau aksi reaksi. Jadi ketika ada satu orang dengan orang lainnya sedang bertemu, lalu mereka saling ngobrol, pasti terdapat aksi reaksi di dalamnya. Nah, itu termasuk interaksi sosial. Lalu yang ketiga, ada tujuan tertentu. Ketika satu orang dan orang lainnya bertemu dan mereka saling ngobrol, pasti ada tujuan tertentu. Seminimalnya ketika ada seseorang yang menyapa orang lain, dia memiliki tujuan tertentu, yaitu ingin terlihat ramah, dia ingin dianggap orang yang baik, dia ingin dianggap orang yang care dengan orang lainnya. Pasti ada tujuannya. Itu ciri interaksi yang ketiga. Lalu ciri interaksi yang keempat, dilakukan dengan norma dan aturan sosial. Kalau tidak ada norma dan aturan sosial, itu bukan termasuk interaksi sosial ya. Lalu yang terakhir, interaksi sosial yang positif itu dinamakan dengan kerjasama, dan interaksi sosial juga ada yang negatif, itu dinamakan dengan konflik. Kita udah membahas nih syarat-syarat interaksi, dan ternyata ada 2, yaitu kontak dan komunikasi. Lalu apa sih yang melandasi kenapa kok orang-orang ini melakukan interaksi? Apa yang mendorong orang-orang untuk melakukan interaksi? Yang pertama, kita akan masuk ke imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru sikap, tindakan, tingkah laku atau penampilan fisik seseorang. Akan tetapi, sifatnya adalah sementara dan sebagian, bukan menyeluruh. Perlu diingat, imitasi ini bersifat sementara dan sebagian, tidak menyeluruh. Ini dinamakan dengan imitasi.
Lalu yang kedua, apa yang mendorong orang-orang ini melakukan interaksi sosial? Yang kedua adalah sugesti. Apa sih sugesti itu? Apakah kalian pernah tersugesti? Kita selalu ngobrol ke orang-orang, ke teman-teman kita, wah kamu kayaknya terkena sugesti deh. Nah, apa sih sugesti itu? Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, dan pihak yang dipengaruhi ini mengikuti tanpa pikir panjang. Kita langsung ambil contoh aja. Apakah kalian pernah melihat live di TikTok? Live ketika orang sedang berjualan di TikTok ataupun di Shopee, lalu ketika mereka menjualkan barangnya melalui live TikTok ataupun live Shopee dan mereka memberikan harga murah, lalu kalian tergiur untuk membeli dan kalian buru-buru untuk check out dan membayar. Nah, di situ kalian sedang terkena sugesti ini, karena sugesti adalah pemberian pengaruh kepada orang lain dan orang dipengaruhi mengikuti tanpa pikir panjang. Itu dinamakan dengan sugesti. Lalu yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah keinginan seseorang menjadi orang lain dengan mengikuti secara keseluruhan dan identik. Bedanya dengan imitasi apa? Imitasi adalah tindakan meniru sebagian, tetapi identifikasi kegiatan meniru secara menyeluruh. Kak Andreas sampai membeli baju, mengikuti cara berbicara, mengikuti cara bermain basketnya, membeli barang-barang yang dimiliki oleh atlet tersebut, itu dinamakan dengan identifikasi karena adanya keinginan menjadi orang lain dan terjadi secara menyeluruh dan identik. Itu dinamakan dengan identifikasi. Lalu yang keempat, apa yang mendorong orang-orang untuk melakukan interaksi? Yang keempat, adanya simpati. Apa itu simpati, Mas? Apa itu simpati, Pak? Simpati adalah perasaan tertarik atau peduli kepada orang lain. Jadi, saya ambil contoh langsung aja. Jika ada seorang yang sedang kecelakaan, sedang jatuh, kita anggaplah Rani sedang kecelakaan di dekat rel kereta. Lalu dia menelpon temannya, anggaplah Aldo. Rani menelpon Aldo, halo Aldo, aku terjatuh nih di rel kereta. Lalu Aldo membalas, wah Rani, cepat sembuh ya, coba segera ke rumah sakit. Itu termasuk dengan simpati, karena adanya rasa peduli. Rasa pedulinya melalui apa? Melalui ucapan cepat sembuh, melalui ucapan untuk mendorong Rani agar cepat-cepat ke dokter dan yang lainnya. Itu dinamakan dengan simpati. Tapi beda halnya dengan empati. Apa empati? Apa bedanya dengan simpati? Empati adalah kemampuan untuk turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jika kita udah ambil contoh nih, tadi Rani dan Aldo. Rani yang sedang mengalami kecelakaan, ketika menelpon Aldo hanya menjawab, Rani cepat sembuh ya, apakah kamu baik-baik saja? Itu termasuk dengan simpati. Nah, kita coba jika Rani menelpon teman yang lainnya. Tadi Rani sudah menelpon Aldo dengan jawaban seperti itu. Coba Rani menelpon Fitri. Lalu Fitri, maaf mengganggu waktunya, aku sedang terjatuh nih. Lalu Fitri bergegas untuk menolong. Fitri ada tindakan, ada rasa untuk menolong. Fitri buru-buru untuk menghampiri Rani yang sedang terjatuh dan membawanya ke rumah sakit. Nah, yang dilakukan oleh Fitri ini adalah kemampuan turut merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi nggak cuma melalui omong kosong saja, nggak cuma melalui omongan saja, tapi Fitri ini langsung turut merasakan apa yang sedang dialami oleh Rani tersebut. Jadi itu dinamakan dengan empati. Apakah bisa membedakan antara simpati dan empati ini? Bagaimana? Apakah sudah mulai paham dan mulai memiliki beberapa gambaran mengenai interaksi sosial? Kita udah belajar banyak nih. Kita udah belajar pengertian, ciri-ciri, syarat, dan juga faktor pendorong. Ada juga nanti kita akan membahas ke materi bentuk-bentuk interaksi ini. Bentuk interaksi yang akan ada dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disasosiatif, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Ya sudah paham, saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu.